asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di mata kuliah kewarganegaraan ya. Semoga pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Identitas dan Integritas Nasional. Okay, next. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional secara etimologis berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata identity dalam bahasa Inggris yang artinya karakteristik, feelings, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang berarti jati diri. Dengan demikian, identitas merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi tersebut, dapat pula berbentuk kelompok atau golongan. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris yang artinya government connected with particular national, yang berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas nasional merupakan pengertian secara utuh untuk kita memahami kekhasan yang dimiliki Indonesia, sehingga dengan identitas tersebut negara Indonesia akan berbeda dengan negara yang lainnya. Jika masyarakat sudah mengetahui hal tersebut, maka artinya seorang di dalam masyarakat tidak akan memiliki arti jika identitas dari masyarakat tidak dimiliki oleh seorang tersebut. Nah, jadi identitas itu ciri khas ya, kalau bukan ciri khas, identitas yang mungkin seperti apa, kita kan punya identitas diri kita. Nah, begitu pula negara kita ya, negara kita juga memiliki identitas. Okay, next. Identitas nasional sebuah kepribadian bangsa negara. Next. Yang pertama, bendera sang merah putih. Beberapa bentuk identitas negara yang dapat menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, salah satunya adalah bendera merah putih. Ketentuan ini sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sudah ditunjukkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera merah putih disebut sebagai pusaka negara sang saka merah putih, dan sampai sekarang bendera merah putih dijaga dan Monumen Nasional Jakarta. Identitas yang kedua yaitu bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Ya, next. Nah, belum next maksudnya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 bahwa Indonesia merupakan bahasa hasil kesepakatan pada pendiri NKRI sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan, kemudian dikerarkan dan diangkat sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ya, nah jadi bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa persatuan itu pada Kongres Pemuda di tanggal 23 Oktober 1928 ya. Nah, bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kemudian selain sang saka merah putih dan bahasa persatuan Indonesia, identitas negara yang dapat menjadi jati diri sebuah bangsa adalah lambang negara. Lambang negara pada setiap negara memiliki lambang yang berbeda-beda ya. Dan masing-masing dari setiap lambang maupun simbol menunjukkan karakteristik yang berbeda. Indonesia sendiri memiliki lambang negara yaitu burung Garuda ya, sebagai ciri khasnya. Ya, Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai dengan pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukis khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan
merumuskan dasar Pancasila. Yang pertama, dasar ketuhanan, dasar kemanusiaan, dasar persatuan Indonesia, dasar kerakyatan, dan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna dan sila-sila Pancasila. Nah, yang selanjutnya itu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang masih sama dengan yang atas. Bahwa Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi pada Kongres Pemuda tanggal 23 Oktober 1928 itu menghasilkan beberapa identitas negara ya, tidak hanya satu saja. Oke, next. Pengertian integritas nasional. Next. Secara etimologi, integritas nasional terdiri atas dua kata, yaitu integritas dan nasional. Secara terminologi, integritas nasional dapat diartikan dalam penggunaan kata maupun suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu pada umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Istilah integritas nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, tersusun dari integritas, menyeluruh, dan nasional yang artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Next. Oke, urgensi integritas nasional. Urgensi dalam memahami integritas nasional dapat terwujudkan berupa sebuah integritas masyarakat yang sepenuhnya memang suatu yang tidak mungkin diwujudkan. Mengapa demikian? Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integritas juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk kerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat yang merupakan potensi yang mengintegrasikan. Urgensi pemahaman tentang integrasi nasional yang terdapat nilai-nilai integritas dan identitas nasional Indonesia. Indonesia dewasa ini perlu ditanamkan sejak dini dengan melihat segala tantangan, baik tantangan internal maupun eksternal. Pengembangan nilai-nilai integritas dan identitas perlu dikembangkan kembali melalui strategi pendidikan ya. Karena dalam pendidikan memiliki fungsi kultural dan sosialisasi nilai kepada peserta didik agar mampu membangun dirinya dan bersama-sama dengan lingkungan dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Strategi yang paling tepat adalah melalui pendidikan kewarganegaraan.